Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Midiman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda, pada kesempatan ini pada hari Rabu, pada pekan biasa ke-19 ini, sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan loh, sahabatku, dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini, sahabatku, kita semua bertepatan merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir, sahabatku. Sahabat-sahabatku, Yesus mengingatkan kepada kita akan jati diri sebagai pengikutnya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, jika kita menjadi pengikutnya, maka kita harus melayani Dia, yaitu, sahabatku, kita harus mau berkorban untuk Dia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berkorban untuk Kristus berarti juga berkorban untuk sesama, sahabatku. Pengorbanan yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia, sahabatku. Bahkan kita membuahkan hasil yang berlimpah ruah, seperti sabda Tuhan tentang biji gandum, sahabatku. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda, sebagai pengikut Kristus, pengorbanan dan penderitaan merupakan jalan yang harus dilalui. Bahkan, pengorbanan merupakan sumber kebahagiaan, sahabatku. Kita akan bahagia ketika kita bisa memberikan waktu, tenaga, materi, dan perhatian untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, sahabatku. Hati kita bersuka cita manakala kita mampu berbagi dan berkorban untuk kebahagiaan dan keselamatan orang lain, sahabatku. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sebagai murid Kristus kita dituntut untuk mau melayani. Maka sumber kebahagiaan kita bukan saat kita menerima sesuatu, sahabatku, tetapi saat kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, buah-buah pengorbanan kita itu akan dirasakan oleh banyak orang, seperti buah pengorbanan Yesus yang juga dirasakan oleh kita semua sampai saat ini, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda, sebagai pertanyaan refleksi kita pada kesempatan ini, sudahkah kita berbagi banyak hal kepada orang lain? Mungkin lewat materi, mungkin lewat ilmu kita, mungkin lewat tenaga, pikiran kita, sahabatku.
Ataukah kita masih sibuk dengan kepentingan-kepentingan diri sendiri, masih memperkaya diri sendiri, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, semoga karena kuasa-Mu kami tidak takut berkorban dan tidak khawatir saat ingin berbagi kepada sesama, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda dan sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi, belajar sahabatku pada kesempatan ini. Semoga sahabatku yang terkasih dengan renungan yang singkat ini, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana, mampu kita berbagi bagi banyak orang lewat tenaga pikiran kita, membantu sesama sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.